Ya. Mari kita buka dalam Matius pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kebangkitan Yesus itu bukan saja dicatat dalam Alkitab, tetapi juga dalam buku-buku sejarah, sehingga bahwa kejadian ini dibuktikan lewat sejarah dan tidak dapat dibantah. Karena banyak orang berkata bahwa sebenarnya ada teori-teori ya yang berkembang untuk menolak kebangkitan Yesus. Ada yang berkata bahwa sebenarnya Yesus tidak mati tapi dia pingsan. Itu ada teori seperti itu. Lalu kemudian ada teori juga yang berkata bahwa yang kemudian disalibkan itu bukan Yesus tetapi pengikutnya. Nah, tapi berbeda dengan kita orang percaya bahwa Yesus telah mati, dia dikuburkan dan dia juga bangkit untuk kemenangan kita. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Karena Alkitab berkata kalau dia tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kita menjadi orang yang percaya, ya. Ada begitu banyak yang telah kita lewati dan ujungnya kalau kesia-siaan, maka itu adalah suatu kerugian besar. Matius 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berkata begini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Katakan amin. Nah, ini adalah fakta Alkitab yang kemudian kita baca dan juga kita imani. Dan saya katakan tadi juga adalah fakta sejarah dan tidak dapat dibantah. Nah, saudara-saudara, ini menjadi satu peringatan bagi kita. Bukan saja peringatan bagi orang Yahudi tetapi juga bagi kita orang percaya. Karena Yahudi merayakan Paskah. Paskah itu sebenarnya dimulai pada waktu Jumat Agung. Pada waktu kemudian bangsa Israel ketika Tuhan menulahi orang-orang Mesir karena kekerasan hati mereka menahan orang Yahudi untuk kemudian tidak beribadah kepada Tuhannya, maka Tuhan mengeraskan hati daripada Firaun sehingga kemudian dia menolak membebaskan orang Yahudi. Klimaksnya adalah kematian anak sulung. Nah, kematian ini harus terjadi. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Tetapi tahu tidak, begitu besar kasih Tuhan kepada kita, katakan amin. Sehingga ia mengutus anaknya menjadi korban yang sulung bagi kita. Menjadi korban penebus salah bagi kita. Sehingga ketika dia mengambil posisi kita, kita tidak dihukum. Amin. Nah, menjelaskan tentang penebusan ini, itulah yang terjadi 1500 tahun sebelum Yesus lahir ke dunia ini. Di mana pada waktu itu, di malam hari itu, malaikat ya melewati setiap rumah yang ada di Mesir, termasuk orang-orang Yahudi punya tempat tinggal. Tuhan tidak hanya melewati orang Mesir, tapi dia juga melewati orang-orang Yahudi. Supaya apa? Nyata keadilan Tuhan. Amin. Penghakiman itu bagi semua orang. Tetapi berbeda dengan anak-anak Tuhan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang adalah gambaran tentang orang percaya. Apa yang terjadi? Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mengambil domba. Lalu ambil darahnya, ya, dagingnya dibuat makanan untuk dapat dinikmati oleh orang-orang pada waktu itu. Tetapi darahnya kemudian dioleskan di ambang pintu bagian atas dan samping kiri kanan, bicara tentang salib Yesus. Jadi ini adalah gambaran tentang apa yang akan Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan 1500 tahun sesudah itu menceritakan, menegaskan bahwa dia lakukan itu untuk supaya kemudian kita tidak dihukum karena dosa. Katakan amin. Nah, saya percaya waktu itu ada juga orang Yahudi yang kemudian tidak taat. Ada juga orang Yahudi yang pada waktu itu menanti dalam ketakutan, menanti dalam was-was. Tetapi karena darah yang sudah dioleskan itu, darah itulah yang menyelamatkan orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga apa? Tidak
ada penghukuman bagi mereka. Tidak ada tangisan di rumah-rumah orang Yahudi. Mereka tidak menangis karena ada kematian. Tapi terdengar suara dari rumah-rumah orang Mesir. Sampai termasuk juga Firaun, anaknya yang sulung meninggal. Dan mereka menangis. Karena memperingati apa yang Tuhan kerjakan itulah di mana Paskah atau Pesa atau bahasa Inggrisnya Passover bicara tentang bahwa mereka telah dilewati sehingga penghukuman itu tidak terjadi. Nah, orang Yahudi ini merayakan Paskah. Jadi kemarin kita ibadah di pantai itu kita merayakan Paskah. Ya, cuma kebanyakan orang menyebutnya itu dengan Jumat Agung. Nah, Paskah itu perayaan yang dilakukan selama 8 hari. Jadi Paskah itu termasuk tentang apa? Yesus mati bagi kita, amin. Sehingga kemudian kita menang, kutuk dosa dipatahkan, amin. Iblis dikalahkan, amin. Yesus dikuburkan, itu juga bicara tentang Paskah. Yesus juga bangkit, itu adalah Paskah.